kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, kita mau ibadah ke eksis. Tuhan tolong tim. Tuhan pimpin kita semua, amin. Dadah. Tuhan Yesus Memberkati. bye-bye. Shalom adik-adikku eksis. Selamat hari Minggu. Kakak senang sekali nih kita kembali lagi di ibadah online Go Eksis. Kakak lihat semuanya sudah siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Yuk, untuk semuanya sudah siap, kita bangkit berdiri. Kakak yakin hari ini kalian semua merasa bahagia. Nah, karena itu coba dong kakak mau lihat nih senyum-senyumnya yang cantik, yang ganteng. Terus yuk kita ajak mama, ajak papa, ajak kakak, ajak adik semuanya untuk beribadah bersama-sama dengan kita. Kita mau kasih tahu bahwa hari ini kita merasa sangat bahagia. Kita mau menyanyikan ya. Katakan hari ini. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Katakan satu kali lagi. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Katakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Ayo gandengan tangan yuk sama semuanya. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Boleh tunjuk yang ada di sebelahnya ya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tunjuk lagi. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kita gandengan tangan ya. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk lagi ya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Berikan kemuliaan yang buat Tuhan. Wah, semuanya bahagia, semuanya sudah memuji nama Tuhan. Yuk kita semuanya kita mau duduk, kita mau menyembah. Duduknya yang baik. Kita mau menyembah Tuhan ya. Kita mau berterima kasih karena Tuhan sungguh baik untuk setiap kita. Kita mau bilang bahwa kita mengasihi Yesus. Terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan yuk. Kita mengasihi Tuhan Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus.
Yesus. Segenap jiwaku ku renungkan firman-Mu, siang dan malam ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Yuk sama-sama kita mau katakan bahwa kita mengasihi Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengasihi-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa untuk hari ini Tuhan, kalau kami sudah boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kalau sementara kami akan mendengar sebagian dari firman-Mu, biar Tuhan sendiri yang memberikan kami telinga seorang murid Tuhan Yesus yang mau mendengar, yang mau belajar Tuhan apa yang mau Kau ajarkan untuk setiap kami. Terima kasihlah, terima kasih Bapa, berbicaralah Tuhan untuk setiap kami sebab kami siap mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Tadi kakak lihat semuanya sudah semangat dalam memuji dan menyembah Tuhan. Sekarang kita mau dengar yuk sebagian dari cerita Alkitab. Dan hari ini ceritanya akan dibawakan oleh Kak Sharon. Kita panggilkan sama-sama ya. Kak Sharon. Hai teman-teman semua, apa kabarnya? Aku pastinya berharap supaya teman-teman di rumah semuanya ada dalam keadaan yang sehat dan baik. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan yang ceritanya masih berlanjut dari cerita minggu-minggu sebelumnya loh. Kita masih ada di cerita perjalanan bangsa Israel yang keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian atau tanah Kanaan yang Tuhan janjikan untuk bangsa Israel. Di cerita kali ini, Tuhan melalui Musa memberikan misi untuk 12 pengintai. Teman-teman ada yang tahu apa itu pengintai? Jadi, pengintai itu adalah orang yang diam-diam tanpa ketahuan berusaha untuk mengumpulkan suatu informasi. Memangnya kenapa ya bangsa Israel butuh pengintai? Apa sih yang mau diliatin sampai harus diam-diam? Yuk, kita simak ceritanya sama-sama. Setelah meninggalkan Mesir, bangsa Israel terus berjalan di tengah padang gurun untuk bisa sampai ke tanah perjanjian yang Tuhan janjikan untuk mereka. Tuhan berfirman kepada Musa bahwa Musa harus memilih 12 orang untuk pergi dan mengintai tanah Kanaan. Tanah Kanaan ini adalah tanah yang Tuhan mau berikan pada orang Israel
Tapi mereka harus diam-diam, memperhatikan kondisi dan orang-orang yang ada di dalamnya terlebih dahulu, sebelum bangsa Israel bisa merebut tanah tersebut. Musa memerintahkan mereka untuk mencari tahu. Coba kamu cari tahu, apakah orang-orang yang tinggal di Kanaan itu kuat atau lemah? Orangnya sedikit atau banyak? Dan apakah negerinya baik atau buruk? Tanahnya subur atau tidak? Ada pohon-pohonnya atau tidak? Selain itu, Musa juga menyuruh mereka untuk membawa beberapa buah dari tanah Kanaan tersebut. Setelah mereka mendengar itu, berangkatlah ke-12 pengintai tersebut untuk mengintai tanah Kanaan. Saat mereka sedang mengintai, mereka melihat bahwa orang-orang di sana sangat tinggi, besar, dan kuat. Ukurannya seperti raksasa ya teman-teman. Bagaimana ya caranya mereka bisa mengalahkan orang sebesar itu? Para pengintai pun pergi ke arah utara dan pergi ke sekitaran sungai Yordan dan danau Galilea. Mereka melihat kota-kota di sana sangat besar dan dijagai oleh dinding yang sangat tinggi dan kuat. Bagaimana ya caranya mereka bisa masuk ke dalam? Ketika mereka sampai ke lembah Eskol, mereka memotong suatu cabang dengan buah anggur yang besar-besar untuk ditunjukkan ke Musa. Mereka juga membawa beberapa buah delima dan buah ara bersama dengan mereka. Setelah 40 hari, para pengintai pun kembali ke kemah di mana Musa dan orang-orang Israel lainnya berada. Mereka melaporkan apa yang mereka lihat di tanah Kanaan. Katanya, "Kami sudah masuk ke negeri yang kau suruh untuk kami intai, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah buah-buahnya. Tapi orang-orang yang tinggal di sana kuat-kuat, kota-kotanya juga sangat besar, dan kuat pertahanannya." Mendengar itu, bangsa Israel pasti langsung bingung dan panik ya, karena mereka merasa tidak bisa mengalahkan orang-orang yang tinggal di tanah Kanaan tersebut. Kemudian, salah seorang pengintai yang bernama Kaleb berusaha untuk menenangkan hati bangsa Israel. Katanya, "Kita akan maju dan mengambil negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Tapi, pengintai-pengintai lainnya tidak setuju. "Kita tidak bisa menyerang orang-orang itu, kan mereka lebih tinggi, besar, dan lebih kuat daripada kita." Begitu kata mereka. Malam itu, para bangsa Israel terus bersungut-sungut dan menangis. Mereka protes ke Musa dan Harun. "Kenapa Tuhan membawa kami semua di sini hanya untuk menderita? Bukankah lebih baik kami kembali ke Mesir?" Saking inginnya kembali ke Mesir, mereka bahkan berencana untuk memilih pemimpin baru yang bisa memimpin mereka kembali ke Mesir. Yosua dan Kaleb, 2 orang dari ke-12 pengintai itu, berkata kepada semua orang Israel, "Negeri yang kami datangi itu luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Yang penting, janganlah memberontak kepada Tuhan, dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Tuhan menyertai kita, janganlah takut kepada mereka." Tuhan pun berfirman kepada Musa, "Berapa lama lagi bangsa ini tidak mau percaya kepadaku, walaupun sudah ada banyak tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka?" Tuhan mengatakan pada Musa bahwa Ia akan menghukum bangsa Israel yang memberontak dengan mereka terus mengembara di padang gurun selama 40 tahun. Para pengintai juga mati karena penyakit sampar. Tapi Yosua dan Kaleb, mereka bisa bertahan selama 40 tahun di padang gurun tersebut. Mereka juga akhirnya bisa tinggal di tanah yang Tuhan sudah janjikan, yaitu tanah Kanaan. Itu semua terjadi karena mereka percaya pada Tuhan, sehingga Tuhan menepati janjinya terhadap mereka. Nah, itu dia teman-teman cerita tentang ke-12 pengintai. Dari sini kita bisa banyak belajar dari 2 orang pengintai, yang namanya Yosua dan Kaleb. Di cerita barusan, semua orang tidak ada yang percaya bahwa bangsa Israel bisa mengambil tanah Kanaan karena setelah diintai, ternyata orang-orang di dalamnya sangat tinggi, besar, dan kuat. Tapi Yosua dan Kaleb, mereka percaya kepada Tuhan yang memimpin bangsa Israel. Mereka percaya bahwa Tuhan
akan menepati janjinya untuk memberikan tanah Kanaan. Mereka juga percaya bahwa Tuhan lebih kuat dan berkuasa dibandingkan orang-orang di tanah Kanaan tersebut. Karena Yosua dan Kaleb percaya pada kuasa Tuhan, akhirnya Tuhan benar-benar menepati janjinya pada mereka. Mereka benar-benar bisa tinggal di tanah Kanaan yang pastinya jauh lebih baik daripada menjadi budak di Mesir. Nah, ada salah satu ayat di Alkitab yang mendukung cerita kita hari ini loh. Ayatnya itu ada di Ibrani 13 ayat 6 yang bunyinya, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Nah, dari ayat ini kita jadi bisa mengerti ya bahwa kita nggak perlu terus-terusan untuk takut atau khawatir. Karena kita bisa percaya kepada Tuhan yang akan senantiasa menjadi penolong setiap kita. Kita baca ayatnya sama-sama ya sekarang supaya kita semua bisa makin ingat. Oke, yuk. 1, 2, 3. Ibrani 13 ayat 6. Sebab itu, dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Oke deh, diingat terus ya, teman-teman, firman Tuhan dan nilai-nilai yang kita dengar hari ini. Sekarang kita mau berdoa sama-sama yuk untuk menutup firman dan ibadah kita hari ini. Yuk kita sama-sama lipat tangannya, kita tutup matanya, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Hari ini kami bisa ya Tuhan sekali lagi memuji, menyembah-Mu, dan bisa mendengarkan firman-Mu ya Tuhan di ibadah Go Eksis hari ini. Terima kasih Tuhan. Lewat firman hari ini kami juga belajar ya Tuhan tentang cerita 12 pengintai. Kami juga banyak belajar dari 2 pengintai, Yosua dan Kaleb, yang mau percaya kepadamu ya Tuhan. Kau yang ajar setiap kami supaya kami bisa juga seperti Yosua dan Kaleb ya Tuhan yang mau percaya kepada kuasa Tuhan. Di kehidupan kami sehari-hari, bila ada hal yang membuat kami takut, biar Engkau yang ingatkan kami ya Tuhan, bahwa kami punya Tuhan yang lebih perkasa, yang lebih kuat, yang lebih daripada setiap ketakutan kami. Kami mau ya Tuhan terus percaya kepadamu, apapun yang terjadi di dalam setiap hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang ibadah kami sudah mau selesai, tapi kami percaya kami bisa berkumpul lagi ya Tuhan di ibadah online Go Eksis minggu depan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yuk teman-teman yang sudah berdoa sama-sama kita katakan, amin. Oke teman-teman, kita sama-sama ketemu lagi di ibadah online Go Eksis minggu depan ya. Bye-bye, God bless you.